Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Partai Nasdem ya kalau toh pada hakikatnya sekarang disebut lagi menyatukan kekuatan politik bersama Gerindra. Ini ada hal yang kemudian fenomena yang kemudian menarik di situ begitu kan ya. Apakah Partai Nasdem mampu sekarang ini membawa membawa kader-kadernya begitu kan ya di tahun 2029. Saya kira mampu begitu. Kalau toh pada akhirnya ada yang ingin mengganggu dan mengambil alih Partai Nasdem, itu yang kita repot begitu. Karena apa? Karena isu-isu banyak begitu kan. Ya salah satunya kabarnya Gibran ya dengan Jokowi, apakah ini tertarik dengan Partai Nasdem atau bagaimana? Karena ini muncul narasi-narasinya begitu. Kalau toh pada hakikatnya masa seremeh itu Partai Nasdem begitu kan ya. Saya kira kekuatan Pak Surya Paloh itu kalau toh pada hakikatnya persoalan-persoalan bisnisnya tidak lancar ya akibat tidak gabung kekuasaan, ya demokrasi itu tidak semestinya seperti itu begitu. jadi bahkan disebut sebagai marger begitu kan ya. Disebut satu penyatuan di mana dua partai ya gabung jadi satu sebagai kekuatan dan satu sebagai dompleng begitu kan. Tapi saya kira Partai Nasdem tidak seperti itu begitu. Dan bahkan mungkin hanya ini candaan-candaan saja begitu. Apa yang kemudian dikonfirmasi dari kader-kader Nasdem tidak seperti itu begitu atas isu-isu yang ada. Coba kita tonton seperti ini apa yang kemudian disampaikan oleh oleh Tempo. Gibran Rakabuming Raka itu juga banyak yang cerita dia itu tertarik terhadap Partai Nasdem, ingin mengambil atau ingin mengakuisisi lah Partai Nasdem itu sebagai kendaraan politiknya dia begitu. Ya, setelah keluar PDIP kan seperti yang kita tahu ya, Gibran itu kan sekarang non partai ya. Meskipun ada fotonya Gibran di kantor PSI kan. Di mana-mana ada kalau itu. Oh iya betul juga. Presiden. Tapi ya itu menariknya kenapa gue diskusi juga kan. Kenapa Gibran ini perlu Partai Nasdem gitu ya. Jadi kan kalau dalam sejarah pasca reformasi ada 3 wapres kita ya yang menjadi ketua umum partai gitu ya. Hamzah Has, P3, Megawati, PDIP dan Yusuf Kala, Partai Golkar ketika itu. Kenapa perlu partai agar lebih stabil di pemerintahan? Jadi misalkan ada sesuatu punya daya tawar politik lah, kepada presiden, dan juga kalau misalkan ada niat ingin maju lagi di 2029 atau 34 punya kendaraan politik lebih kuat lah ya, dan bergennya lebih besar begitu. Itulah tadi ya apa yang kemudian disampaikan oleh Tempo. Tapi banyak hal yang kemudian menarik begitu kan ya. Isu-isu ini sudah dibantah oleh Jokowi begitu, bahwa diisukan mengambil alih Partai Nasdem hingga beli Nasdem Tower begitu. Jokowi mengatakan bahwa isu dari mana begitu. Nah Jokowi sampai-sampai geleng-geleng kepala begitu kan ya. Selain isu-isu ini mengambil alih Partai Nasdem, Presiden Joko Widodo dan disebut juga ya akan membeli Partai Nasdem Tower ya, terkait dengan kabarnya Jokowi menanggapi begitu kan ya dengan tertawa. Ya saya kira seorang pernyataan Jokowi kan bisa sense kanan sense kiri begitu kan. Dan bahkan isu-isu soal menguasai Partai Nasdem begitu. Tak hanya soal Partai Nasdem, ya Tower Nasdem, ada juga ya isu terkait dengan Jokowi. Kini Presiden Joko Widodo itu begitu kan, mantan Presiden Joko Widodo itu ya disebut ingin mengambil alih Partai Nasdem. Jokowi saat ditemu di Solo hanya tertawa aja begitu. Ya kalau memang ingin diakuisisi oleh Jokowi dan Gibran ya silakan sebenarnya. Tapi apakah seperti itu? Tidak mulai dari nol, tidak mulai dari pengkaderan kok tiba-tiba tinggi. Lantas bagaimana dengan PSI? Saya yakin Ahmad Ali akan pindah begitu kan. Akan pindah ke Nasdem lagi begitu. Kalau ketua umumnya adalah ya seorang Gibran. Ngapain posisinya masih mau di PSI begitu kan? Kalau toh pada akhirnya Gibran berada di Nasdem begitu ya. Tapi kalau menjadi presiden ini yang susah. Partai PSI kecil bisa saja masuk parlemen terus. Ya hati-hati betul. Ya, jangan masuk di pusaran itu. Tapi tidak segampang itu Pak Surya Paloh begitu. Pak Surya Paloh mendarah-darah begitu untuk membangun bagaimana Partai Nasdem.
Ya, banyak orang muncul spekulasi, Golkar sudah, kata netizen begitu kan ya. Yang kemudian dianggap acak-acak. Coba kita lihat saja. Nih, Golkar sudah, Demokrat sudah meskipun gagal, PDIP sudah gagal juga. Kini giliran Nasdem ya. Hati-hati. Ada yang kemudian si Krempeng itu membawa petaka, kata komentar dari netizen. Ini menjadi babak belur Surya Paloh pada akhirnya, bos. Ya, saya kira kalau punya kekuatan di situ ngeri-ngeri sedamnya. Aduh, ngeri. Kenapa kok tidak mulai dari bawah itu? Kalau punya punya pendukung banyak, citranya bagus di masyarakat, nggak usahlah mengakuisisi partai itu. Cukup saja yang memberikan kepercayaan terhadap masyarakat, banyak orang yang bergabung. Tapi kalau hanya pelangak-pelongok sana sini, orang kan mempertimbangkan begitu kan, ya. Tidak segampang itu. Bahkan apa yang kemudian disampaikan oleh kader Nasdem ya itu hanya bagian dari candaan-candaan saja begitu. Coba kita tonton seperti ini. Dan sebagai sebuah ide, sebagai sebuah gagasan, tentu dipertimbangkan atau dipikirkan kan menjadi hal yang biasa. Tapi juga terkait dengan isu itu banyak hal dalam kalau tahun 73 situasi dan konteks kebangsaannya kan memang iklimnya, situasinya, konteksnya mungkin memungkinkan. Tapi dalam perkembangannya, ketika misalnya ada ide, gagasan terkait dengan pusi, walaupun perlu dipertimbangkan dan dipikirkan, tapi kan juga ada hal-hal lain yang memang harus menjadi pikiran bersama. Nah, itu saya kira ini bagian dari hal-hal yang kemudian belum pasti begitu kan ya. Karena apa? Karena kita lihat saja Pak Surya Paloh dengan seorang Presiden Prabowo Subianto, walaupun akrab sekarang begitu kan ya, tapi saya kira bisa saja si Nasdem ini akan diselamatkan daripada dikuasai daripada geng Solo begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya genggaman Partai Nasdem ini sudah berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Kan secara tidak langsung seperti itu. Nah, ini ada orang mungkin ya tidak ingin hal-hal Nasdem ini jatuh di Prabowo, di tangan Presiden Prabowo Subianto. Mungkin ya akan jatuh di tangan-tangan geng Solo begitu kan. Ya mau tidak mau saya kira tidak baiklah kalau seorang Jokowi dan Gibran ini ingin mengakuisisi Partai Nasdem. Kenapa? Karena dia kan ada partai PSI dan sebagainya begitu. Ngapain kita masih ke sana begitu kan? Dan candaan-candaan inilah yang kemudian banyak yang mengatakan bahwa wah bisa saja kalau hanya candaan-candaan seperti itu begitu kan ya. Marger politik di situ orang banyak mengatakan tidak mungkin lah begitu kan ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Partai Nasdem Willy Aditya, ini menolak istilah marger atau penggabungan partai dengan partai Gerindra ya dalam laporan majalah Tempo yang dirilis pada hari Minggu kemarin. Menurut Willy, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh itu menawarkan political block atau kerjasama antar partai. Dia mengkritik penggunaan istilah margin sebagai pihak yang bikin ya literatur politik. Tapi kan pada hakikatnya kan bentuknya sama begitu kan ya, antara politik blok dan sebagainya. Jadi penggabungan kekuatan di situ kan bisa dilihat sebagai margin politik begitu kan. Tapi kan ini kan kesempatan bagi seorang Presiden Prabowo Subianto Nasdem sebanyak itu di parlemen bisa berada di genggaman Presiden Prabowo Subianto daripada jatuh kepada geng Solo. Kalau menurut saya ya mending jatuh di depan Presiden Prabowo Subianto begitu kan ya. Jadi Nasdem ini bisa saja diakuisisi oleh Partai Gerindra, yakni bukan Jokowi misalnya, bisa saja seperti itu begitu ya. Karena margin politik itu ya ada gabungan antara politik itu begitu. Dia punya modal begitu untuk punya kekuatan di tahun 2029. Sedangkan Gibran ya wallahu alam begitu, gak tahu lah karena ini adalah bagian dari politik begitu kan ya. Bisa saja
apa namanya, bisa saja berubah begitu. Tapi ya perjanjian-perjanjian seperti ini Surya Paloh ini kan banyak tekanan sebenarnya saat mendukung Anies Baswedan, itu tekanannya sekali luar biasa. Terus kemudian bagaimana dia punya perusahaan yang besar tapi ada tekanan-tekanan politik begitu kan, sehingga seperti yang dirasakan oleh Presiden Prabowo Subianto ya ketika menjadi oposisi pada waktu itu, tekanan sangat luar biasa, tidak bisa mengajukan kreditur dan sebagainya. Ini kan pertanda bahwa negara kita, negara demokrasi tidak baik-baik saja. Kalau toh pada hakikatnya negara baik-baik saja, tidak mungkinlah saling menjatuhkan antara bisnis satu dengan yang lainnya. Gara-gara tidak masuk ke lubang yang sama begitu kan, tiba-tiba ya membuat suatu suatu tekanan begitu terhadap bisnis-bisnis mereka. Kenapa kalau bisnis-bisnis besar harus bergabung pada dunia politik begitu? Ini kan ngeri-ngeri sedap, bos. Ya, ngeri-ngeri sedap. Justru ini pertarungan elit global, pertarungan elit ekonomi yang mengatasnamakan politik pada akhirnya. Tapi saya pribadi begitu tidak setuju kalau ini dilakukan atau didapatkan oleh diakuisisi oleh partai oleh Gibran sama Jokowi begitu kan ya. Kenapa kok tidak mulai dari nol saja? Kan itu secara logika. Tapi ya mau bagaimana tergantung dari Partai Nasdem mau dijual atau tidak begitu. Seharga 10 triliun gampang bagi seorang Jokowi. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.